Merauke. Negeri yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan ratusan budaya. Berjuta-juta cerita yang hidup di dalam keberagamannya. Dan di negeri ini, gunung menjulang dengan tinggi. Dan di negeri ini, laut membentang dengan luas. Di negeri ini juga, hutan tumbuh dengan subur. Dan di setiap daerah, memiliki kekayaan alam serta budaya yang menjadi identitasnya. Keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia jauh lebih kuat. Keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia istimewa. Namun, di balik keberagaman itu, ada satu wilayah di ujung timur Indonesia yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sebuah tanah yang sangat hijau, sebuah tanah yang kaya akan budaya, sebuah tanah yang menjadi rumah bagi banyak masyarakat adat. Tanah itu adalah tanah Papua. Papua, tanah yang hutan-hutannya lebih tua dari republik ini sendiri. Di tanah ini, orang tidak hanya hidup dari alam, mereka hidup bersama alam. Sagu bukan sekedar makanan, hutan bukan sekedar kayu, dan sungai bukan sekedar air. Tapi bagi masyarakat adat Papua, Papua adalah sebuah rumah. Tempat leluhur mereka dimakamkan, tempat budaya dilahirkan, dan tempat manusia hidup bersama alamnya. Tetapi sekarang, jutaan hektar tanah Papua sedang dipersiapkan untuk proyek pangan dan ketahanan energi nasional. Pemerintah menyebutnya pembangunan. Perusahaan menyebutnya investasi. Dan investor menyebutnya masa depan. Namun bagi sebagian masyarakat Papua, ini adalah awal kehilangan. Dan di tanah ini, suara dari tanah Papua menjadi sebuah simbol persaudaraan, syukur, dan kehidupan. Upacara bukan hanya sebuah simbol agama, tetapi sebuah simbol perlawanan. Dan pada hari ini, tanah itu mulai diperebutkan. Ketika banyak orang melihat kayu hanya sebagai benda, masyarakat adat melihatnya sebagai pengingat. Pengingat bahwa tanah ini memiliki cerita. Pengingat bahwa hutan ini punya pemilik. Dan suara ini mulai dibuat bukan hanya untuk menyerang, tetapi untuk meminta didengar. Kemarin, dong lihat alat berat masuk dekat Kalisat. Tempat biasa Kasuari tinggal tuh, Tumbang. Dulu, itu tempat saya biasa berburu. Sekarang, suara mesin lebih nyaring daripada suara hutan. Dan tanah ini bukan tanah kosong. Saya di sini punya nenek moyang. Saya di sini punya sagu. Kalau hutan hilang, saya mau hidup di mana? Anak-anak tong belajar di tanah ini. Di hutan ini, tong ajar orang berburu. Belajar alam dari orang tua tong. Kalau semua menjadikan jalan dan proyek-proyek, apa yang tong bisa wariskan nanti? Tong bilang pembangunan bawa masa depan. Tong tidak tolak masa depan, tapi masa depan juga harus kasih tempat untuk tong hidup sebagai orang Papua. Karena hutan ini bukan cuma pohon, tapi hutan ini kehidupan kita. Ketika kaki menginjak tanah Papua, semuanya terlihat berbeda. Di hadapan mereka terbentang ribuan hektar lahan, hutan yang masih hijau, sungai yang mengalir dengan tenang, dan kehidupan yang telah berlangsung jauh sebelum proyek ini direncanakan. Bagi investor, ini adalah sebuah peluang. Bagi pemerintah, ini adalah sebuah harapan untuk ketahanan pangan dan energi nasional. Tetapi bagi masyarakat adat, ini adalah sebuah rumah. Dan hari itu, para investor dan pemerintah datang untuk melihat langsung lokasi yang akan menjadi bagian dari proyek besar Papua. Sebuah proyek yang menjanjikan masa depan, namun juga menyimpan banyak pertanyaan. Bapak, aduh, apa lagi ya?
banget ya. Benar. Benar. Potensinya gede banget nih pasti ya. Iya, saya sebenarnya setuju Ibu. Kalau kawasan ini dibangun dengan baik infrastrukturnya, kawasan ini bakal jadi pusat produksi pangan dan energi terbaik. Benar Bapak Ibu, emang itu yang sudah kami kaji ya Bapak Ibu ya. Karena sebagian luas ini wilayah di sini dikhususkan untuk pengembangan bahan baku pangan dan bahan baku bioetanol. Jika produksinya berhasil, bisa membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional kita. Oh gitu ya Bu. Ya kan kita juga berharap itu prosesnya berjalan lancar ya Bu ya. Benar. Di sini Pak, mana Pak? Sini Pak. Kalau dilihat-lihat sih hutannya masih banyak juga ya Ibu. Bener banget Pak. Makanya itu kan kita emang harus sedikit hati-hati sih Pak. Soalnya kan kita harus melihat dampaknya buat masyarakat sama lingkungan sekitar juga. Betul. Soalnya kan tanpa dukungan masyarakat gitu ya Bu ya. Kan proyek sebesar ini nggak bakal berjalan lancar ya Bu ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu semuanya biar pemerintah. Kalau keamanan di wilayah ini bagaimana ya Pak? Iya Pak, Bapak tidak perlu khawatir lagi Pak. Keamanan itu sudah terjamin oleh negara Pak. Jadi nanti kita akan menyerahkan kepada aparat untuk melakukan dialog kepada masyarakat, tentunya dengan pendekatan yang humanis gitu Bapak. Jadi Bapak nggak usah khawatir Bapak. Setuju sih sama Bapak, soalnya kan ya kan harus ada masyarakatnya gitu ya Pak ya. Kan proyek sebesar ini masa nggak dapat dukungan, susah juga kita. Setuju Bapak Ibu, karena pemerintah saat ini sedang membangun komunikasi yang baik supaya ini berjalan dengan baik, terutama dalam masyarakat adat yang tinggal di daerah sini Bapak Ibu. Saya berharap sih proyek ini berjalan dengan lancar ya. Karena ini kan kalau berjalan dengan lancar, proyek ini bakal jadi salah satu proyek terbesar di Indonesia. Bener banget Kak. Emang Papua ini potensinya besar banget, makanya itu bisa nguntungin kita semua. Benar. Coba lah dari Lagi Pak, lihat-lihat Pak. Alat berat mulai bergerak, hutan-hutan mulai dibuka, janji kesejahteraan terus disampaikan. Tetapi tidak semua orang merasakan harapan yang sama. Karena bagi sebagian masyarakat yang datang justru rasa kehilangan. Perubahan mulai terlihat jelas. Tanah yang dulu sangat hijau perlahan berubah. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah pembangunan benar-benar membawa kehidupan atau justru mengambil kehidupan yang sudah ada? Aceh, kau sedang apa? Yo, kita ada bikin tombak dan papan suara untuk wilayah kita. Kalau begini simbol bahwa kita masih jaga tanah dan hutan kita. Kalau suara kita tidak didengar, paling tidak semua orang tahu kalau kita belum bergerak. Oh, saya ingat. Dulu tanah ini banyak pohon sagu. Dari sagu keluarga bisa makan dan minum. Sekarang sudah tidak ada. Sudah rata dengan tanah. Kami diminta tanah padi, tapi tidak benar-benar didampingi. Bibit mahal, pupuk mahal, hasil panen juga belum tentu pasti. Tong semua pernah dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Tapi setelah proyek ini datang, semuanya justru terasa semakin sulit. Saya pernah kerja di kebun sawit bertahun-tahun. Kerja dari pagi sampai malam, tapi hidup tetap susah. Gaji habis cuma untuk makan. Betul Mace, tong hanya ingin hidup. Tapi kenapa kita punya hidup harus dibayar dengan hutan yang hilang? Kalau hutan habis, tongku anak nanti tinggal lihat pohon di buku sekolah. Kalau hutan ini habis, Tong mau hidup di mana? Berarti sebenarnya tong semua punya masalah yang sama. Sama-sama ingin hidup lebih baik. Tapi tong juga tidak mau kehilangan tanah yang selama ini menjadi tempat untuk tong mencari makan. Betul Mace, tong tidak tolak pembangunan. Tapi kita mau pembangunan dengan kita bersuara. Di hutan Papua, masyarakat menjaga tanah dengan doa dan simbol perlawanan. Tetapi di tempat lain, masa depan Papua sedang dibahas di meja-meja negara. Peta dibuka, data diperlihatkan, dan pembangunan mulai direncanakan. Negara berbicara tentang ketahanan pangan, tentang energi, tentang masa depan Indonesia. Tetapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Apakah masyarakat adat benar-benar dilibatkan?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk membahas pembangunan, tahan pangan, dan energi di Papua. Kita tahu dunia sedang tidak baik. Bahan pangan naik dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Dan banyak negara yang mulai berlomba untuk mengamankan kebutuhan mereka sendiri. Indonesia harus mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional agar tidak terus bergantung kepada negara lain. Dan Papua memiliki sumber daya alam dan luas lahan yang sangat besar yang pastinya dapat mendukung tujuan tersebut. Namun saya ingin menegaskan kembali bahwa pembangunan bukan hanya bicara soal investasi, tapi pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan hak-hak masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Karena itu, saya ingin mendengar pandangan dari masing-masing pihak sebelum kita mengambil langkah lebih lanjut. Saya persilakan Menteri Pertanian terlebih. Baik, terima kasih Bapak Presiden atas kesempatan pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil kajian yang telah kami lakukan, Papua memang memiliki potensi lahan yang sangat besar untuk kita kembangkan sebagai pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Nah, apabila kita kelola secara optimal, kawasan ini dapat mendukung bahwa ketahanan pangan nasional kita serta mengurangi kebutuhan impor kita dari luar. Namun, dalam pelaksanaan juga kita harus memperhatikan persiapan yang matang, mulai dari pembangunan infrastruktur, penetapan tenaga kerja yang kompeten, hingga pelibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pelaksanaannya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita baru saja mendengar pandangan mengenai ketahanan pangan, tapi proyek ini juga berkaitan dengan energi nasional. Maka dari itu, saya ingin mendengar penjelasan dari Menteri SDM seberapa penting pengembangan bioetanol dan biodiesel di Papua bagi masa depan energi di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Kalau misal ditanya tentang seberapa pentingnya bioetanol dan biodiesel di Papua untuk masa depan Indonesia, saya bisa jawab kalau ini sangat-sangat penting, Bapak. Jadi bioetanol dan biodiesel itu emang sudah dikembangkan oleh beberapa negara tetangga kita, dan mereka sudah mulai meninggalkan bahan bakar fosil. Apalagi kalau kita lihat potensi di Papua sana, itu sangat-sangat besar, Bapak. Jadi kalau misal kita terlambat untuk memanfaatkannya, kita cuma akan jadi penonton, sedangkan negara-negara lain sudah memanfaatkannya. Saya setuju dengan pendapat Ibu Menteri SDM. Tapi pembahasan kita dari tadi selalu membahas tentang resiko. Kita lupa dengan adanya peluang dalam pembahasan ini. Negara sudah bergerak sangat cepat untuk pembangunan ini. Pun, kalau pembangunan ini berhasil, yang mendapatkan manfaatnya bukan hanya warga Papua di sana, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Izin menyampaikan Bapak Presiden. Saya memahami Pak bahwa pembangunan nasional itu memang penting. Tapi Pak, di sini yang saya khawatirkan adalah bagaimana pembangunan itu akan dilakukan nantinya. Kalau lahan terus dibuka tanpa adanya perhitungan yang matang, dampaknya pasti akan berlangsung sangat lama Bapak, berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu, saya ingin aspek lingkungan harus menjadi bagian utama dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan nasional ini. Tapi Bu, dalam rapat kali ini, pembahasan kita selalu terus-terusan membahas resiko. Kalau semuanya pembangunan selalu membahas resiko, bagaimana negara ini mau berkembang, Bu? Sebentar, Bapak Dewan yang terhormat. Kalau yang saya dengar dari tadi, Bapak hanya bicara tentang perkembangan. Indonesia wajib berkembang. Memang Indonesia wajib berkembang, Pak. Tapi perkembangan juga harus kita lakukan dengan hati-hati, Pak. Hutan Papua itu adalah hutan terakhir yang Indonesia punya. Kalau hutan tersebut sudah hilang, bagaimana kita akan memperbaikinya lagi, Pak? Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk memperbaiki hutan tersebut, Pak. Tapi Bu, pembangunan ini harus tetap berjalan. Pembangunan ini tidak boleh berhenti karena kekhawatiran. Kita, karena pembangunan ini, warga Papua sana sangat membutuhkan. Mereka membutuhkan pendidikan dan kesehatan, dan mereka membutuhkan perputaran ekonomi dalam pembangunan ini. Apa kita tega melihat warga Papua di sana terus-terusan tertinggal? Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya hormati, tapi sejak kita rapat hari ini saya mengamati masih ada satu hal yang belum banyak dibahas di sini, yaitu terkait masyarakat adat. Dari tadi kita sibuk berbicara soal lahan,
soal investasi, soal produksi. Tapi bagaimana dengan masyarakat adat yang sudah jauh lama tinggal di sana sebelum dengan adanya proyek ini dilakukan? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan saya itu cuma satu. Apakah masyarakat adat sudah benar-benar dilibatkan? Pasti, Bu. Pasti masyarakat adat akan kita libatkan dalam proyek ini. Tapi, jangan sampai kok proyek ini bakalan terhambat kalau misal prosesnya terlalu panjang. Terima kasih banyak Ibu Menteri SDM. Tapi justru dengan pikiran seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang sejak awal sudah saya khawatirkan. Karena dengan ada pikiran seperti itu Bu, yang menjadikan kita banyak konflik saat ini. Contohnya, seperti adanya batas-batas wilayah yang sudah dibuka, adanya alat berat yang sudah datang, dan hutan yang sudah mulai dibuka. Apakah masyarakat itu tahu menahu terkait hal tersebut? Tentu tidak Bapak dan Ibu sekalian. Masyarakat itu hanya harus menerima setelah semuanya sudah diputuskan. Saya setuju dengan Ibu Dewan. Begini Bapak Ibu sekalian, saya menerima banyaknya laporan konflik lahan dan intimidasi di beberapa wilayah. Masyarakat adat itu harus menjadi perhatian utama Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka saja tidak merasa didengar, konflik sosial akan terus-terusan muncul dan akan menghambat pembangunan itu sendiri. Sebentar Ibu, saya setuju dengan pendapat Ibu yang itu. Saya sependapat bahwa hak masyarakat adat memang harus dilindungi. Namun saat ini kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar Bapak Ibu. Kita harus menjaga ketahanan pangan dan energi nasional. Oleh karena itu, menurut saya saat ini kita harus melaksanakan jadi kita harus melakukan proyek ini dengan melibatkan masyarakat setempat. Bapak Presiden, mohon izin untuk saya menyampaikan sesuatu yang fundamental juga Pak. Perlu kita ingat stabilitas itu tidak bisa dibangun di atas ketakutan masyarakat Papua Pak. TNI itu lahir dari rakyat dan untuk mengabdi untuk rakyat Pak. Jika PSN ini hanya untuk menimbulkan konflik lahan, ketakutan pada masyarakat, sama saja melahirkan ancaman baru bagi pertahanan kita Pak. Maka dari itu izinkan saya untuk menginstruksikan jajaran-jajaran TNI di Papua untuk melakukan dialog lebih awal kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat adat, supaya tidak terjadi eskalasi Pak. Sekian Pak. Tapi Pak, keamanan bukan hanya soal aparat. Kalau lingkungan sudah rusak dan semua sumber penghasilan masyarakat sudah hilang, itu juga bisa menyebabkan konflik untuk negara kita ini. Bapak, Ibu semuanya, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa Papua bukan sekedar angka dalam hasil investasi. Di sana ada sungai yang menjadi sumber kehidupan. Ada hutan adat yang diwariskan secara turun-menurun. Dan juga ada masyarakat yang hidup pada alam. Kalau sampai saat ini kita hanya melihat Papua sekedar peta di atas meja rapat kita ini, kita akan lupa bahwa di setiap hektarnya akan ada masyarakat yang tertindas. Jadi tolong ini dikaji lagi Pak, Bu. Dan saya khawatir Bapak Ibu, kalau kita hanya mengutamakan aspek ekonomi, kita akan terlambat untuk menyadari semuanya. Ketika hutan sudah hilang, ketika banjir datang, dan ketika konflik itu sudah muncul, saat itulah Bapak Ibu sudah terlambat semuanya. Tapi Bu, dalam pembahasan kita kali ini, apakah tidak ada solusi? Ada Bapak, begini. Solusinya adalah kita harus membuat pembangunan yang lebih berhati-hati lagi Bapak Ibu, dan juga lebih mengutamakan dan melibatkan masyarakat yang nantinya akan terdampak dari pembangunan ini. Baik, terima kasih atas semua masukan yang telah disampaikan. Saya melihat semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia menjadi lebih kuat. Tapi pembangunan tidak hanya dihitung dari angka investasi dan keuntungan ekonomi. Negara tidak boleh hadir hanya untuk mengambil hasil alam, tetapi negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Dan saya tidak mau masyarakat Papua merasa negara hadir hanya untuk mengambil tanah mereka. Kita ingin pembangunan. Pembangunan harus berjalan bersama masyarakat Papua, bukan di atas penderitaan mereka. Karena itu, pembahasan proyek ini akan tetap dilanjutkan. Namun, kajian lingkungan harus diperkuat, komunikasi dengan masyarakat adat harus diperluas, dan semua proses harus dilakukan secara terbuka. Dan pembangunan harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan meninggalkan masalah baru. Saya minta tolong kepada semua pihak bekerja sama untuk mencari solusi terbaik. Kalau begitu, rapat kita cukupkan sampai di sini. Keputusan belum sepenuhnya dibuat,
tetapi arah pembangunan sudah mulai terlihat. Peta-peta dibawa keluar ruangan, dokumen-dokumen mulai ditandatangani, dan kajian-kajian mulai disusun. Kabar tentang proyek besar ini mulai menyebar. Dan kali ini bukan hanya pemerintah yang memperhatikannya. Perusahaan mulai menghitung peluang, investor mulai berdatangan, dan organisasi lingkungan mulai bersuara. Dan untuk pertama kalinya, mereka yang selama ini hidup di atas tanah itu ingin berbicara langsung. Ruang rapat negara berubah menjadi ruang pertemuan yang lebih besar. Di satu sisi ada investasi, dan di sisi lainnya ada suara masyarakat. Dan Papua berdiri di tengah-tengah keduanya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini kami berkumpul di sini untuk membahas tentang rencana pembangunan pangan dan energi di Papua. Kami, pemerintah, ingin memastikan bahwa seluruh pihak mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, menyampaikan suaranya dalam proyek ini. Karena itu pula, kami mengundang salah satu perwakilan dari masyarakat adat untuk hadir dalam forum. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami sebagai investor sangat mengapresiasi telah diundang pada forum hari ini. Jadi kami melihat tanah Papua ini memiliki potensi yang besar sekali, yang mana investasi yang datang ini akan membuka lapangan kerja sekaligus untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga pembangunan infrastruktur di depannya. Nah, itu saya setuju. Saya juga melihat potensi yang besar dari pembangunan ini. Nah, maka dari itu kerjasama internasional ini penting Bapak Ibu. Karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, terutama tuh di sektor energi hijau. Selain itu, kami percaya bahwa Papua di masa depan nanti akan menjadi pusat produksi energi terbesar. Akan tetapi ya Bapak Ibu, proyek sebesar ini kan nggak mungkin ya berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dalam hal yang memadai. Baik Bapak Ibu, menanggapi hal tersebut, Bapak pemerintah saat ini sangat berharap terhadap proyek ini bisa memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional kita saat ini. Karena Indonesia saat ini sedang mengalami kebutuhan pangan yang terus meningkat. Oleh karena itu, kita membutuhkan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan di masa depan, Bapak Ibu. Izin menanggapi Bu. Sebelum kita bicara soal manfaat proyek ini, pertanyaannya adalah, apakah masyarakat adat benar-benar kalian libatkan? Apakah informasi proyek ini terbuka secara transparan? Atau masyarakat adat hanya diinfokan saat keputusan sudah dibuat oleh kalian? Ibu, mohon maaf Ibu. Bentar Ibu, hutan Papua ini bukan sekedar aset ekonomi ya Bapak Ibu, tapi hutan adalah benteng iklim dunia. Kalau hutan Papua dibabat habis, maka akan berdampak juga pada dunia. Ibu mohon maaf ya, tapi tunggu giliran untuk berdiskusi. Justru itu masalahnya Bu. Kami di sini selalu diberikan kesempatan untuk berbicara. Tetapi apakah kami diberikan ruang untuk ikut memutuskan? Saya setuju. Kami sering lihat proyek-proyek besar di mana masyarakat menjadi penerima informasi terakhir, padahal mereka yang paling terdampak. Nah, itu yang kami khawatirkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jika sejak awal saja masyarakat adat tidak dilibatkan, justru dampaknya akan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Begini ya Bapak Ibu sekalian, menurut hasil pantauan tim Greenpeace kami di Merauke, sudah lebih dari 10.000 hektar hutan dibabat habis untuk proyek strategis nasional yang katanya sih untuk membangun ekonomi nasional ya. Padahal faktanya masih banyak warga Papua yang belum sepenuhnya sejahtera. Kalau proyek ini terus dilanjutkan, coba pikirkan Bapak Ibu, dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh warga Papua, tapi seluruh dunia juga ikut terkena dampaknya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi seperti ini, kami sudah mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kami datang sebagai mitra pembangunan, bukan sebagai perusahaan. Karena kami percaya, kami melihat nih bahwa proyek ini akan membawa dampak ekonomi yang besar bagi bangsa ini. Jadi gini loh Mbak, kami membangun proyek sebesar ini udah berdasarkan peraturan dari pemerintah. Kita juga udah ada izin dari pemerintah langsung ya Mbak. Jadi kami sebagai investor tidak ingin dianggap sebagai pihak yang merusak tanah Papua, karena memang sudah ada izinnya Bu. Namun maaf Bapak Ibu, sah belum tentu adil. Mungkin Bapak Ibu sekalian menganggap
proyek yang Bapak Ibu tawarkan ini telah sah, tapi di mana keadilannya? Di mana keadilannya bagi masyarakat yang terdampak? Di mana keadilannya bagi masyarakat Papua terlebihnya? Mbak, mana? Bang ada sos gak? Atas dasar apa Ibu mengatakan dia benar? Ya udah, mana buktinya, Mana Mbak? bukti Bapak dan Buktinya Ibu? mana, Mbak? Bukti konsultasi di mana masyarakat mengatakan menyetujui proyek Bapak dan Ibu? Sebentar Ibu, mohon tenang ya. Mohon tenang saat ini memang kita harus segera mencari solusi bersama. Kebutuhan pangan memang harus segera kita penuhi, tapi aspirasi masyarakat memang tidak boleh kita hilangkan Bapak Ibu sekalian. Begini Ibu, karena itu pemerintah itu seharusnya memastikan bahwa manfaat dari proyek ini itu dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat adat yang hidup di wilayah proyek. Hak-hak masyarakat itu harus dihormati Bu, nggak boleh kita lupakan. Begini, Bapak Ibu semua, jika ingin mendengarkan, izinkan saya dulu bicara. Silakan Bapak. Dari tadi saya dengar kata negara membutuhkan. Negara membutuhkan pangan, negara membutuhkan lahan, negara membutuhkan energi. Ya sudah, sekarang saya mau tanya, negara membutuhkan apa dari kami? Tanah, hutan, atau masa depan kami? Saya lahir dari tanah yang Bapak Ibu bicarakan tadi. Sana ada sungai kami tempat cari ikan, hutan tempat kami berburu, dan ada makam leluhur kami. Mungkin itu bagi Bapak Ibu tuh semua tuh cuma peta toh. Tapi itu kami punya kehidupan. Mohon maaf Bapak, kami sangat mengerti hal itu. Tapi Indonesia saat ini sangat membutuhkan pembangunan Pak. Kami juga butuhkan lahan untuk hidup. Kenapa kepentingan negara ini selalu lebih penting daripada kami punya kebutuhan? Tapi Pak, sekali lagi, mohon maaf, bukan seperti itu maksud saya Pak. Lalu bagaimana? Ketika pemerintah meminta lahan, kami diminta mengalah. Ketika investor membutuhkan ruang, kami diminta memahami. Lalu kapan negara ini punya waktu untuk memahami kami? Nah, itu masalahnya. Masyarakat adat tidak boleh hanya jadi penonton di atas tanah mereka sendiri. Namun, keputusan yang dibuat pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat adat. Padahal, partisipasi itu penting sebelum keputusan dibuat. Terlebihnya Bapak Ibu, jika keputusan belum sah, kenapa para investor melakukan penjajahan? Kenapa juga perusahaan melakukan skema proyek? Dan mengapa lagi-lagi masyarakat menerima informasi ini setelah proyek berjalan? Di mana hak mereka sebagai pemilik tanah, Bapak Ibu? Sekali lagi saya tegaskan ya Bapak Ibu, forum ini dibuat sebelum keputusan itu final. Jadi semua masukan, semua pendapat akan kami pertimbangkan dengan baik. Sudah begini. Kalau saya dan masyarakat adat di sana tolak ini pembangunan, apakah proyek akan benar-benar dihentikan? Izin Bapak, kami akan pertimbangkan lebih lanjut ya Bapak. Sekali lagi saya mau tanya Ibu, kalau saya dan masyarakat adat di sana tolak ini pembangunan, apakah proyek akan benar-benar dihentikan? Pak, gini loh Pak, Bapak tenang dulu ya, Bapak duduk dulu, tarik nafas dulu. Jadi gini loh Pak, kita ini harus memprioritaskan mana yang harus dilakukan pertama dulu. Jadi maksud Ibu, masyarakat adat ini tidak diprioritaskan? Loh kan saya udah bilang, prioritaskan dulu yang mana yang harus diprioritaskan. Ibu, soal prioritas, sebenarnya ini kepentingan siapa? Pemerintah, investor, atau kami semua masyarakat adat ini di sana? Kan sudah dijelaskan tadi, pembangunan ini untuk bangsa Indonesia. Bapak bangsa Indonesia kan? Ya udah, pembangunan untuk Bapak juga. Kami juga bagian dari bangsa ini. Kami mengerti ada pembangunan. Tapi kami dari dulu ini sudah mengalah terus. Tidak dibangun apa-apa di sana. Tapi hutan itu semua itu tempat kami hidup. Jadi tolong, kalau ada pembangunan ini, dipikir kami yang ada di sana. Bapak, tenang dulu Bapak. Sini saya ulangi sekali lagi. Jadi, kami datang sebagai mitra pembangunan Bapak, bukan sebagai perusak rumah adat Bapak. Karena kami percaya bahwa pembangunan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi bangsa ini Bapak. Kan Bapak juga termasuk bangsa ini toh. Bapak juga yang nantinya akan mendapatkan manfaatnya. Izin menanggapi Pak, sebenarnya ini forum untuk apa? Katanya forum ini untuk mendengarkan kami, tapi ternyata kami gak benar-benar didengarkan. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Saya tegaskan sekali lagi bahwa hak masyarakat adat itu harus dihormati.
Negara itu tidak boleh melupakan hak mereka, hak atas tanah mereka, hak atas budaya mereka, bahkan hak atas kehidupan mereka sendiri. Kita tidak boleh melupakan itu, Bapak Ibu. Nah, saya juga setuju. Kita jangan hanya bicara Papua tentang ekonominya saja. Kita juga harus melihat masyarakat adatnya. Kerusakan yang kita jadikan hari ini itu akan berdampak pada generasi selanjutnya. Sabar, Bapak Ibu. Namun, Indonesia sangat membutuhkan pembangunan. Kita harus mencari jalan keluarnya agar pembangunan ini tetap berjalan tanpa mengesampingkan hak kepentingan masyarakat adat, Bapak Ibu. Ibu, jadi begini. Kami dan masyarakat adat di sana ini tidak tolak ini pembangunan. Kami juga mau jalan yang bagus, sekolah yang bagus untuk kami punya anak-anak di sana, dan rumah sakit yang bagus dan semua fasilitas. Tapi tolong, hutan itu memang tempat kami hidup. Kita ini sudah mengalah dari dulu. Kalau ada pembangunan, jangan hutan itu diambil. Papua ini bukan tanah kosong. Jadi kalau ada pembangunan itu, dengar dulu kami punya suara. Baik, cukup Bapak Ibu semuanya, cukup ya. Saya cukupkan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh pihak, para masyarakat adat, menteri, investor, dan organisasi lingkungan. Terima kasih atas segala masukan dan evaluasinya. Akan kami jadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Saya cukupkan, terima kasih. Forum berakhir, belum ada keputusan akhir. Namun satu hal yang menjadi semakin jelas, bahwa Papua bukan hanya soal investasi, Papua bukan hanya soal energi, dan Papua bukan hanya soal pangan. Di balik semua rencana besar itu, ada manusia, ada hutan, ada kehidupan, dan ada suara yang tidak lagi ingin diabaikan. Meski hutan mulai berubah, masyarakat adat tetap mencoba untuk bertahan. Mereka masih menjaga tradisi, masih berkumpul bersama, karena selama budaya tetap hidup, mereka percaya harapan itu belum benar-benar hilang. Di tengah ancaman kehilangan, masyarakat adat tetap melakukan pesta. Bukan sekedar makan bersama, tetapi cara menjaga persaudaraan, cara menjaga hubungan antara manusia dengan tanahnya, dan cara mengingat bahwa Papua bukan sekedar tempat tinggal. Mari masyarakat, kita berdoa kepada Tuhan dan menundukkan kepala sejenak. Kita memohon ampunan dan memohon pertolongan kepada Tuhan dan memohon perlindungan kepada Tuhan apa yang telah terjadi kepada kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan tanah, air, sungai, hutan, dan Tuhan memberikan kami kehidupan. Pada malam ini, kami sebagai satu keluarga, terima kasih Tuhan telah apa yang Tuhan berikan kepada kami, makanan yang ada di hadapan kami. Tuhan, kami memohon perlindungan. Berkatilah para petani yang bekerja di ladang. Berkati para nelayan mencari nafkah di laut dan sungai. Berkati para pekerja yang mencari rezeki untuk keluarganya. Tuhan, terima kasih Tuhan apa yang telah Engkau berikan. Berkatilah hutan dan berkatilah masyarakat adat Papua supaya bisa menjaga hutan-hutan untuk anak cucu kami nanti. Amin. Amin. Kalau tong makan sama-sama begini, saya rasa senang sekali. Karena di sini tidak ada yang paling tinggi dan tidak ada juga yang paling besar. Semua duduk sama-sama. Semua itu saudara. Kalau satu lapar, tong bagi makan. Dan kalau satu susah, tong datang untuk bantu itu. Karena dari dulu, tong diajarkan begitu dan tetap akan dijaga itu. Betul itu, Mace. Saya kerja di kebun sawit selama sekali. Saya pindah-pindah tempat, ketemu banyak orang. Tapi yang saya rasa di sini beda. Walaupun saya bukan orang kampung sini, kita tetap terima saya macam keluarga sendiri. Itu yang bikin saya hormat sekali dengan orang Papua. Hari ini, saya makan sama-sama dengan kita. Bisa ketawa sama-sama. Saya rasa saya sudah jadi bagian dari keluarga di sini. Itu yang bikin Papua tak sama dengan tempat lain. Papua memang istimewa
mewah. Di sini bukan cuma makanan yang dibagi, cerita juga dibagi, tawa dibagi, tangis pun dibagi. Kalau ada yang rasa susah, semua ikut susah. Kalau ada yang senang, semua ikut senang. Karena itu saya percaya, selama kita kuat bersama, masalah sebesar apapun bisa dihadapi. Memang, jalan ke depan mungkin berat, hidup tidak selalu mudah. Tapi kalau tong berjalan bersama-sama, tong tidak akan jatuh sendirian. Mace, saya pikir-pikir sendiri. Kalau hutan ini hilang, saya mau kasih makan apa untuk anak cucu tong? Saya mau kasih makan apa untuk keluarga tong? Betul, Panci. Itong semua ini tidak tahu pembangunan. Itong mau jalan yang bagus, sekolah yang bagus, dan ada rumah sakit, fasilitas yang lain. Tapi jangan kita punya kehidupan ini, hutan ini hilang. Jadi Papua ini bukan tanah kosong. Apa yang tong bilang itu benar. Tanah ini bukan hanya tong pijak kaki saja. Tanah ini identitas tong. Tanah ini warisan tong. Tanah ini sejarah. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi yang mau jaga? Semua ada cerita, semua ada makna. Kalau tong jaga tanah ini, tong pun juga sedang jaga tong harga diri. Tong identitas, tong harga diri, tong masa depan. Mace, hari ini kita makan sama-sama. Besok masalah boleh datang, tapi kita ada bersama-sama. Kita tidak boleh pecah. Betul. Tong boleh beda suku, tong boleh beda kampung, tapi tong tetap satu keluarga besar, Papua. Hidup Papua. Hidup Papua. Malam itu tidak ada pidato panjang, tidak ada perdebatan. Hanya ada sekelompok orang yang mencintai tanah tempat mereka lahir. Orang-orang yang mungkin berbeda pekerjaan, yang mungkin berbeda desa, berbeda suku, tetapi mereka memiliki satu harapan yang sama, bahwa Papua tetap menjadi rumah bagi generasi yang akan datang. Di ujung timur Indonesia, sebuah tanah yang kaya akan hutan, sungai, dan budaya sedang menghadapi perubahan yang besar. Atas nama pembangunan, jutaan hektar lahan direncanakan menjadi proyek pangan dan energi. Sebagian menyebutnya kemajuan, sebagian lainnya menyebutnya kehilangan. Tetapi hari ini, mahasiswa memilih untuk bersuara. Hidup rakyat Papua! 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 Hari ini, di sini kami ingin menyuarakan suara rakyat Papua. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Papua merupakan kaya akan tanah. Papua merupakan kaya akan budaya. Namun hari ini, hingga saat ini, Papua mengalami ancaman kerusakan lingkungan karena memang mereka tidak berhadapan dengan mereka. Dengan hal ini, di sini kami ingin menyuarakan suara rakyat Papua. Hidup rakyat Papua! Hidup suara mahasiswa! Papua bukan hanya tanah kosong. Di sana ada masyarakat yang hidup, masyarakat adat yang hidup bergantungan pada hutan. Hutan bagi mereka bukan hanya sekedar tanah kosong, bukan hanya sekedar pohon yang tumbuh di sana. Bagi mereka, hutan adalah tempat kelangsungan hidup mereka, tempat masa depan generasi mereka. Tolong Bapak Ibu sekalian, libatkan masyarakat adat dengan hutan ribuan hektar yang sudah dibuka. Tolong pertimbangkan mereka. Selamatkan hutan Papua. Selamatkan! Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami ingin mendukung kemajuan. Libatkan masyarakat adat Papua! Libatkan! Ketika hutan hilang, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi generasi berikutnya ikut terancam. Pembangunan yang baik bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi saja. Pembangunan yang baik harus memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup. Setuju! Setuju! Jangan jadikan masyarakat Papua cuma penonton. Mereka juga butuh didengar suaranya. Hidup rakyat Papua! Dengarkan suara rakyat Papua! Hidup! Hidup suara mahasiswa!
Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kabut. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Papua mengajarkan bahwa tanah bukan hanya soal kekayaan, bukan juga tentang manusia yang hidup bersama alamnya, tentang budaya yang tumbuh bersama hutannya, tentang hutan yang memberikan kehidupan, dan tentang generasi yang berharap masih bisa mewarisi semua itu di masa depan. Dan hari ini kita telah melihat berbagai suara masyarakat adat yang ingin didengar, suara petani yang ingin sejahtera, suara pekerja yang ingin hidup dengan layak, suara pemerintah yang ingin membangun, dan suara alam yang perlahan mulai kehilangan habitatnya. Namun sesungguhnya persoalan ini bukan hanya tentang Papua. Persoalan ini bukan hanya tentang satu suku, bukan hanya tentang satu wilayah. Ini adalah tentang bagaimana manusia menentukan masa depannya sendiri. Karena pembangunan yang baik bukan hanya soal membangun jalan, bukan hanya soal membangun gedung, dan bukan hanya soal mengejar angka pertumbuhan. Papua bukan tanah kosong. Papua adalah sebuah kehidupan. Papua adalah sebuah identitas. Papua adalah rumah. Dan kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membangun negeri ini tanpa melupakan manusia, budaya, dan alam yang